Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Jovnavito Praditya dengan NPM 4523210055. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas story algoritma dan struktur data kelas B dengan dosen Dr. Randa Sri Rezeki Chandra Nusari MKom. Di sini saya akan menjelaskan B3 dengan menggunakan ikutan. Tugas teori dalamnya ada deskripsi, program, pseudocode, algoritma, kesimpulan, dan juga penutup. B3, apa itu B3? B3 adalah tree yang setiap node-nya dapat berisi lebih daripada satu elemen. Biasa juga disebut sebagai balance tree, yang berarti struktur data tree yang menyeimbangkan. Di dalam B3 terisi banyak-banyak elemen. Jumlah elemen dalam satu node itu tergantung kepada order B3 tersebut. Di mana jumlah minimum elemen dalam setiap node kecuali root adalah D, dan jumlah maksimum elemen di root adalah 1, dan jumlah maksimumnya adalah 2D. Jumlah maksimum child suatu node di dalam B3 adalah 0, dan jumlah maksimumnya adalah jumlah elemen plus 1. Penerapan B3 biasa digunakan dalam database besar untuk mengakses data yang disimpan di dalam disk. Pencarian data dalam kumpulan data dapat dilakukan dengan waktu yang singkat dengan menggunakan B3. Fitur-fitur pengindeksannya itu dapat dicapai sebagian besar server menggunakan pendekatan B3 ini. Digunakan dalam sistem chat untuk mengatur dan mencari data geometris. Yang terakhir, B3 digunakan pada pemrosesan bahasa alami, jaringan komputer, dan juga kriptografi. Selanjutnya, keuntungan B3. Apa sih keuntungan B3? Keuntungan B3 yang pertama memiliki jaminan kompleksitas waktu sebesar O log N. 2. Menyeimbangkan diri. 3. Konkurensi tinggi dan throughput tinggi. 4. Pemanfaatan penyimpanan yang efisien. Kekurangan B3 yaitu B3 ini adalah salah satu struktur data hierarki yang bukan terbaik untuk semua kasus dalam struktur data. B3 juga cenderung lebih lambat dibandingkan struktur data yang lain karena B3 bersifat balance atau menyeimbangkan. Ada dua operasi dalam B3. Yang pertama penyisipan atau insert, yang kedua penghapusan ataupun delete. Penyisipan atau insert. Nah, di sini jika kita ingin menginsert data, maka kita harus memasukkan data tersebut. Misal nih, di sini kita kan masukkan angka 29. Kan node di sini penuh, maka caranya dengan men-split ya. Jadi membagi kotak ini menjadi dua bagian. Jadi angka 29 dan angka 30 pindah ke sisi kanan sebelum angka 31 ini split, maka hasilnya yang angka 26 ini akan dimaju, sedangkan 20-nya itu tetap ada di sini karena naik ke atas ke trans. Yang kedua penghapusan atau delete. Delete di sini kita harus mencari kunci ya. Kuncinya itu di sini bisa 20. Kita yang menghapus 20. Nah, berarti 20 ini kan kita hapus nih. Berarti dia gantikan angka 23-nya ke atas naik. Lalu 20-nya hilang karena di delete. Nah, setelah itu angka yang sebelum 20 itu kuncinya dinaikkan ke atas. Lalu ditukar ke sampingnya. Jadi balance tidak tumpang tindih seperti yang belum menemukan kunci ini. Baik, di sini ada program.
Programnya pertama di sini struct can be tree itu untuk mendeklarasikan simpul. Lalu int d can be tree can pointer. Di sini r sama null, fn null, null. Lalu membuat fungsi can be tree init itu untuk membuat simpul. np new can be tree, np d new untuk menyiapkan data. Lalu kita mau membuat fungsi on b-nya. Nah, di sini ada inti dari proses B3, mana jika p null maka return. Untuk i sama dengan 0, i lebih kecil dari p, and lalu i plus jika p sama dengan i maka false. Lalu fungsi pohon ini panggil dengan n pointer di atas. Itu baru dicetak di bawah di sini pohon hijau. Setelah membuat fungsi pohon, lalu membuat fungsi urut dan di mana ya short, karena di sini B3 short dengan inputan gitu, misal B3-nya dengan inputan. Jadi seperti biasanya di sini T P, lalu P yang ini pindah karena variabel i, yang P dipindahkan lagi ke temp. Jadi untuk mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, karena di sini P itu lebih besar dari P yang J yang kedua, berarti itu akan diurut secara ascending. Intinya di situ. Ini pecah anak, membuat fungsi pecah anak untuk melakukan proses B3-nya karena ingin mencari titik tengah dari pengurutan secara B3. Lalu dilanjutkan ada void sysip untuk menyisipkan datanya dengan cara ini. Jika x 0, maka r memanggil fungsi initJo. Ini x sama dengan r, atau tidak x equal true dan x equal 6. Jadi di sini data hanya 6. Jadi kita akan memproses 6 bintang tersebut. Di menu utama, maka menginput elemen data for i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, i plus plus. Masukkan isi elemen di sini. Lalu memanggil fungsi sysip. Setelah itu urutannya adalah memanggil fungsi pohon. Selesai. Dan ini adalah hasil run dari codingan tersebut. Di sini tadi memasukkan jumlah elemen 5, masukkan isi elemennya ada 90, 23, 66, 54, 71. Lalu nih di insert. Berikut dotnya dan berikut algoritma dan bahasa alaminya. Kesimpulannya yaitu B3 merupakan sebuah penerapan pada struktur data yang efektif apabila digunakan pada base data karena memiliki sistem yang menyeimbangkan sebuah data. Dibandingkan struktur data hierarki lainnya, B3 itu sangat fleksibel, namun sangat lambat karena bersifat menyeimbangkan atau balance. Jadi agak sulit menggunakan B3 ini. Terima kasih. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.